Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep etika dakwah dan bagaimana cara implementasinya bagi seorang dai ketika berdakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari dakwah sendiri. Dakwah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yaitu dakwatan yang artinya menyeru. Sedangkan dakwah dari segi istilah adalah merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Berbagai cara bijaksana itu mestilah dilaksanakan dengan seperangkat ilmu yang dikenal sebagai ilmu dakwah. Sedangkan etika sendiri adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Lalu, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari etika dakwah. Etika dakwah sendiri menurut seorang bernama Haji Tajiri adalah etika dakwah berarti tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, baik dalam tutur kata, maupun dalam tindakan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sih etika dakwah itu sangat penting di era yang saat ini? Bisa kita menapaktilasi perjuangan Rasul ketika berdakwah. Rasulullah SAW bisa mendapatkan banyak simpati, bisa mendapatkan perhatian masyarakat Arab kala itu karena etikanya ketika mengajak, karena akhlaknya ketika menyampaikan Islam itu sendiri secara damai, secara santun, sehingga Islam bisa diterima oleh banyak kaum, baik dari kaum atas maupun kaum bawah. Begitupun dengan Wali Songo. Wali Songo ketika mereka berdakwah di Indonesia, mereka tidak menggunakan jalur perang, tapi mereka melalui akulturasi budaya. Akulturasi budaya sendiri termasuk bagian dari etika ketika berdakwah. Sehingga dakwah para Wali Songo yang bersifat egaliter, musawa atau memiliki kesamaan baik dari atas maupun bawah bisa diterima masyarakat yang kala itu beragama Hindu yang memandang segala sesuatu melalui kasta. Berikutnya di sini kita akan membahas bagaimana sih cara implementasi dakwah bagi seorang dai ketika berdakwah kepada mad'unya yang benar. Oleh karena itu langsung cekidot. Di sini ada yang punya cicilan motor? Pinjaman online? Haram! Itu riba! Tidak boleh! Pay letter, pinjam, pay trend. Dari mana? Dari mana duitnya? Saudara-saudaraku, adakah di sini dari saudara-saudaraku yang menggunakan jasa pinjol atau kredit cicilan motor menggunakan bank konvensional? Saya Ustaz. Nah, saya harap saudara-saudara tidak lagi melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena di bank-bank konvensional itu menggunakan sistem riba. Sedangkan riba di dalam Islam itu diharamkan. Adapun solusinya agar kita tidak terjerat dengan riba dan kita bisa membeli mobil atau kendaraan kita secara cash, lebih baik kita menginvestasikan dana kita atau kita menabung dana kita sehingga kita bisa membeli barang tersebut dengan uang yang kontan tanpa ada unsur riba yang diharamkan dari Islam. Bener. Di sini ada yang bertanya? Saya Ustaz, Apa? saya dulu sering melakukan maksiat Ustaz. Nah, sekarang saya ingin melakukan tobat. Apakah Tuhan tidak akan menerima? Maksiat apa yang kamu lakukan? Saya sering menghubungkan diri. Wah. Jahil ente. Gak mikir ente. Udah segitu banyaknya masih yang mau tobat. Adakah di sini dari saudara-saudara ini yang bertanya?
Saya Ustaz. Silahkan. Dahulu saya sering melakukan maksiat Ustaz. Nah, pada masa sekarang saya ingin melakukan taubat. Apakah taubat saya akan diterima Ustaz? Kalau boleh tahu apa maksud yang pernah saudara lakukan? Saya sering melakukan mabuk Ustaz, seperti berzina kayak gitu Ustaz. Dulu itu. Terus sekarang saya ingin bertaubat. Tentu saja taubat Anda pasti akan diterima oleh Allah. Sebesar apapun dosa Anda, mau seluas lautan atau sebanyak gunung-gunung dosa Anda, Allah pasti akan mengampunkannya. Karena Allah bersifat Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Benar. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapatlah ia. Hei, bangun, hei. Saya sungguh-sungguh mulai pekerjaan ini. Ini baru jam 12, masih panjang ini pembahasan, perhatiin dong. Bagaimana saudara-saudaraku? Dapat dipahami? Bagaimana? Karena melihat kondisi saudara-saudaraku yang mungkin lelah dan waktu yang sudah menunjukkan sudah malam juga, mungkin kita cukupkan pengajian kita kali ini agar kita bisa beristirahat untuk lebih semangat mengaji di esok hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video kami tadi ya. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan atau menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ke listrik gua. Kita ngebahas tentang etika dakwah. Jadi konsepnya si Iqbal tuh pertama dia jadi kayak ngejelasin dulu yang ada di buku, apa itu etika, apa itu dakwah dan lain-lainnya. Habis itu kita baru implementasinya. Implementasinya jadi kita ada kayak dua